Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hafiz Prawoto dengan NIM 2012313112. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 5B. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah usul fiqh yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan pengertian usul fiqh, yang mana dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengertian, ruang lingkup, sejarah singkat ilmu usul fiqh ini, dan perbandingan madhab tentang usul fiqh. Teman-teman, kita masuki pembahasan yang pertama, yakni definisi usul fiqh. Secara bahasa, usul fiqh itu merupakan bentuk takhrij idhofi dari kata usul, jamak dari mufrad asal yang bermakna sumber, asal, dasar, kaidah atau fondasi, dan kata fiqh itu identik dengan pemahaman atau faham. Menurut istilah, usul fiqh itu adalah pengetahuan tentang kaidah dan pembahasan yang mengantarkan pada lahirnya hukum-hukum syariah atau syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dan jadi simpelnya, usul fiqh itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan metode penggalian dan penetapan atau istinbat yang digunakan para faqih dalam mengeluarkan hukum dan dalilnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yakni ruang lingkup usul fiqh. Nah, jadi teman-teman, ruang lingkup usul fiqh itu setidaknya mencakup beberapa pembahasan. Yakni yang pertama itu adalah objek hukum, yang mana objek hukum itu adalah segala perbuatan manusia yang dinilai oleh syariat, apakah perbuatan itu wajib, haram, sunnah, makruh, atau mubah. Dan yang kedua itu adalah dalil-dalil hukum, yaitu sumber yang dijadikan dasar penetapan hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, serta dalil pendukung lainnya. Dan yang ketiga itu ada metode istinbat, yaitu cara atau proses menggali hukum dari dalil-dalil tersebut. Nah, di sini dibahas kaidah-kaidah dan prinsip yang digunakan agar penetapan hukum itu dilakukan secara sistematis dan benar. Dan yang keempat itu adalah ijtihad dan taklid, yaitu menjelaskan siapa yang berhak melakukan penetapan hukum serta mandiri melalui ijtihad, yaitu menjelaskan siapa yang berhak melakukan penetapan hukum secara mandiri melalui ijtihad dan siapa yang diperbolehkan mengikuti pendapat ulama melalui taklid. Nah, dengan demikian usul fiqh itu menjadi fondasi utama dalam pengembangan hukum Islam agar hukum yang dihasilkan itu sesuai dengan dalil, metode yang benar, dan kebutuhan umat. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya yakni sejarah perkembangan usul fiqh. Di sini saya membagi menjadi tiga bagian, yakni pertama periode Nabi Muhammad SAW, kedua periode sahabat, dan ketiga periode mutaqaddimin atau tabi' dan tabi'in. Oke. Yang pertama ini adalah periode Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, usul fiqh itu belum menjadi disiplin ilmu tersendiri. Penetapan hukum itu langsung bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jika muncul persoalan baru, Nabi Muhammad SAW itu memberikan penjelasan melalui sabda, perbuatan, dan persetujuan beliau. Karena Nabi masih hidup, tidak ada perbedaan metode istinbat, dan umat Islam itu merujuk langsung kepada beliau. Dan yang kedua ini pada periode sahabat Nabi. Nah, setelah Nabi wafat, itu para sahabat menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak dijumpai secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam kondisi ini, sahabat itu melakukan yang namanya ijtihad dengan berpegang pada Al-Quran, Sunnah, ijma' sahabat, dan qiyas. Meskipun belum tersusun secara sistematis, praktik-praktik usul fiqh seperti qiyas dan pertimbangan kemaslahatan itu sudah digunakan. Perbedaan pendapat mulai muncul, namun tetap dalam bingkai persatuan dan kehati-hatian. Dan yang ketiga ini periode mutaqaddimin atau tabi' dan tabi'in. Jadi pada periode ini itu wilayah Islam itu semakin luas dan persoalan hukum itu semakin kompleks.
Nah, para ulama mulai merumuskan kaidah-kaidah usul fiqh secara lebih terstruktur. Meskipun belum dibukukan secara resmi, muncul kecenderungan metodologis seperti madrasah ahlul hadis di Hijaz dan madrasah ahlul rayi di Irak. Nah, periode ini itu menjadi landasan awalnya lahir usul fiqh sebagai ilmu yang kemudian dibukukan secara sistematis pada masa imam-imam madhab. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan selanjutnya itu membedakan antara berbagai madhab usul fiqh. Nah, setiap madhab itu memiliki metode yang berbeda dalam menetapkan hukum. Seperti madhab Hanafi yang lebih rasional, madhab Maliki yang lebih mengutamakan praktik, madhab praktik masyarakat Madinah, madhab Syafi'i yang sistematis, dan madhab Hambali yang sangat tekstualis. Mungkin dari beberapa pembahasan tadi dapat kita simpulkan usul fiqh itu merupakan ilmu yang mempelajari kaidah dan metode dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil syariat. Ruang lingkupnya mencakup sumber hukum, cara pengambilan hukum, serta ijtihad para ulama. Dalam perkembangannya, usul fiqh itu melahirkan berbagai madhab yang berbeda dalam metode dan pendekatan, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami dan menerapkan hukum Islam secara tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke pelabuhan, sampai ke pelabuhan asik rasanya. Jikalau ada kesalahan dan kehilafan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.